Pernahkah kalian merasa panik setiap kali melihat berita harga emas? Kemarin katanya bakal tembus langit, sekarang tiba-tiba turun. Besok entah apa lagi. Semua orang sibuk nebak-nebak padahal hampir semuanya cuma tebakan kosong. Saya mau bilang satu hal sejak awal. Video ini bukan tentang ramalan. Video ini tentang memahami emas dengan kepala dingin. Kenapa? Karena siapa yang paham logikanya, dia yang menang. Siapa yang cuma bisa nebak, dia yang rugi. Sekarang kita mulai dari yang paling mendasar. Harga emas per gram hari ini di Indonesia sekitar 2,5 juta rupiah. Itu angka yang fantastis kalau kita lihat dari perspektif beberapa tahun lalu. Tapi yang lebih penting bukan angkanya, melainkan kenapa angka itu bisa sampai situ dan kemana dia akan bergerak. Bukan karena ramalan analis, bukan karena prediksi media, tapi karena ada tekanan nyata yang bekerja di belakangnya. Dan tekanan itu masih ada sampai sekarang. Mari saya luruskan dulu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan orang Indonesia saat bicara emas. Banyak yang bilang emas itu instrumen spekulatif. Salah besar. Emas bukan aset spekulatif. Emas adalah aset reaksi. Dia bereaksi terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan psikologi pasar, bukan terhadap harapan kosong atau tebakan liar. Setiap kali ada ketidakpastian, emas langsung jadi bahan pembicaraan. Kenapa? Bukan karena emas jadi lebih hebat, tapi karena aset lain mulai kehilangan kepercayaan. Saya ingin kalian pahami ini baik-baik. Harga emas tidak naik karena emas menjadi lebih berharga, tetapi karena alternatifnya menjadi lebih rapuh. Ini logika pertama yang jarang dipahami, padahal ini paling menentukan arah jangka panjang. Kalau kita bicara konteks Indonesia, emas bukan hanya instrumen investasi, emas adalah alat bertahan hidup. Banyak keluarga menyimpan emas bukan untuk cari untung gede, tapi untuk jaga-jaga, untuk biaya sekolah anak, biaya rumah sakit, atau sekedar pegangan saat rupiah melemah dan harga naik. Artinya, permintaan emas di Indonesia bukan musiman, ini struktural, dan permintaan struktural tidak gampang hilang hanya karena harga naik dikit. Coba perhatikan pola ini. Setiap kali harga emas turun sedikit, justru antrian beli muncul di mana-mana. Kedengarannya aneh, tapi sangat logis. Bagi pembeli emas yang rasional, penurunan harga bukan sinyal bahaya, itu sinyal diskon. Beda banget sama saham gorengan atau kripto yang jatuh karena kepercayaan runtuh. Emas jarang jatuh karena hilang kepercayaan. Biasanya cuma karena tekanan jangka pendek yang sifatnya sementara. Sekarang kita masuk ke poin penting. Emas tidak diciptakan untuk mengalahkan inflasi secara agresif, dia diciptakan untuk mengimbangi kehilangan daya beli. Jadi kalau ada yang bilang emas tidak membuat saya kaya, ya itu benar. Tapi emas juga jarang membuat orang bangkrut. Dan justru karakter inilah yang membuat emas relevan untuk 2026, ketika ketidakpastian bukan lagi hal sementara, tapi kondisi normal baru. Bayangkan kalian hidup di dunia di mana harga kebutuhan pokok naik pelan tapi konsisten. Pendapatan tidak selalu naik secepat itu. Biaya hidup makin sulit ditebak. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak mencari aset yang menjanjikan keuntungan fantastis. Orang mencari aset yang bisa menjaga nilai jerih payah mereka. Dan disinilah emas selalu kembali ke panggung utama, tanpa perlu promosi berlebihan. Banyak analis keliru karena mencoba membaca emas dengan kacamata trading jangka pendek, padahal emas bekerja dengan logika waktu yang lebih panjang. Dia menyerap ketakutan, ketidakpastian, dan ketidakseimbangan sistem secara perlahan. Jadi ketika kita bicara 2026, yang perlu kita lihat bukan grafik harian. Kita perlu lihat tekanan apa saja yang sedang menumpuk hari ini dan belum selesai. Saya ingin menegaskan ini agar kalian tidak salah ekspektasi. Jika kalian masuk ke emas dengan harapan cuan cepat, kemungkinan besar kalian akan kecewa. Tapi jika kalian masuk dengan logika menjaga nilai, meredam resiko, dan menyiapkan diri menghadapi kondisi yang tidak ideal, emas justru menjadi sangat rasional. Dan logika inilah yang akan kita bangun sedikit demi sedikit menuju 2026. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu channel Asupan Otak ini berkembang dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Karena konten seperti ini butuh dukungan kalian agar terus ada. Sekarang kita lanjut. Ketika orang bicara tentang 2026, banyak yang membayangkannya sebagai sesuatu yang masih jauh. Padahal bagi pasar dan sistem keuangan, 2026 itu sudah sedang dipersiapkan hari ini. Harga emas tidak menunggu kalender berganti. Dia bergerak berdasarkan tekanan yang sudah ada, yang belum selesai,
dan yang kemungkinan besar tidak akan selesai dalam waktu dekat. Disinilah banyak orang keliru membaca arah emas, karena mereka terlalu fokus pada peristiwa, bukan pada proses. Coba kita jujur sejenak. Apakah dunia benar-benar kembali stabil setelah beberapa tahun terakhir? Apakah biaya hidup terasa semakin ringan atau justru sebaliknya? Jujur saja, semua terasa lebih mahal, lebih cepat berubah, dan lebih sulit diprediksi. Ketidakpastian hari ini bukan lagi kejadian luar biasa, tapi kondisi normal baru. Dan emas secara historis selalu hidup subur dalam kondisi seperti ini. Saya ingin kalian memahami satu logika sederhana. Sistem keuangan modern bekerja dengan hutang, likuiditas, dan kepercayaan. Selama kepercayaan tinggi, orang berani menaruh uangnya di aset produktif. Tapi ketika kepercayaan mulai rapuh, orang tidak serta-merta mencari untung. Mereka mencari perlindungan. Emas tidak menawarkan imbal hasil, tapi dia menawarkan ketenangan. Dan dalam dunia yang semakin tidak tenang, ketenangan menjadi komoditas mahal. Di Indonesia, dampak ini terasa lebih nyata. Kita hidup di negara dengan inflasi yang mungkin terlihat terkendali di atas kertas, tetapi terasa berat di kehidupan sehari-hari. Harga makanan naik terus, pendidikan makin mahal, biaya kesehatan bikin pusing. Banyak orang tidak menyadari bahwa emas bukan untuk mengalahkan inflasi tahunan. Emas untuk melindungi daya beli jangka menengah saat pendapatan tidak ikut naik secepat kebutuhan. Pernahkah kalian memperhatikan pola ini? Setiap kali ada isu ekonomi global, nilai tukar rupiah jadi bahan pembicaraan. Dan bersamaan dengan itu, minat terhadap emas meningkat. Ini bukan kebetulan. Bagi masyarakat Indonesia, emas bukan hanya lindung nilai terhadap inflasi, tapi juga terhadap ketidakpastian nilai mata uang. Logika ini sudah tertanam secara kultural, bahkan sebelum istilah hedging dikenal luas. Disinilah kesalahan besar para penebak harga muncul. Mereka bertanya, apakah emas akan naik tahun depan? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah tekanan terhadap sistem ekonomi akan berkurang? Jika jawabannya tidak jelas atau cenderung tidak, maka emas secara logika tidak kehilangan relevansinya. Emas tidak butuh krisis besar untuk naik. Dia hanya butuh ketidakpastian yang berkepanjangan. Sekarang, mari kita lihat dari sudut yang lebih praktis. Ketika suku bunga tinggi, emas sering ditekan karena aset berbunga terlihat lebih menarik. Tapi tekanan ini tidak bersifat permanen. Begitu muncul tanda bahwa sistem mulai berat menahan beban, emas kembali dicari. Jadi, emas bergerak seperti pegas. Dia bisa ditekan, tapi tekanan itu menyimpan energi yang akan dilepas saat kondisi memungkinkan. Data terakhir per Desember 2025 menunjukkan harga emas antam berada di kisaran 2,5 juta rupiah per gram. Itu naik lebih dari 60% sepanjang 2025. Angka yang fantastis. Tapi pertanyaannya bukan apakah kenaikan ini akan berlanjut, melainkan apakah faktor yang mendorong kenaikan ini masih ada. Dan jawabannya cukup jelas, masih. Bank sentral di seluruh dunia masih membeli emas dalam jumlah besar. Ketegangan geopolitik belum reda. Suku bunga The Fed memang masih tinggi, tapi ada ekspektasi pemangkasan di awal 2026. Inflasi di Amerika Serikat masih di atas target. Dolar Amerika yang sempat menguat kini mulai melemah. Semua ini adalah sinyal bahwa tekanan terhadap sistem masih ada, hanya berganti wujud. Saya ingin kalian berhenti membayangkan emas sebagai grafik naik turun semata. Bayangkan emas sebagai alat penyeimbang. Ketika terlalu banyak uang mengejar pertumbuhan, emas tertinggal. Ketika pertumbuhan mulai rapuh dan resiko meningkat, emas kembali relevan. Logika ini tidak berubah sejak puluhan tahun lalu dan tidak ada tanda bahwa pola ini akan patah di 2026. Di tahap ini, kalian mulai bisa melihat bahwa logika harga emas bukan soal siapa yang paling berani menebak angka, tapi siapa yang paling jujur membaca kondisi. Dan kondisi hari ini menunjukkan satu hal penting. Tekanan belum selesai, hanya berganti bentuk. Selama tekanan itu ada, emas tetap memiliki tempat yang kuat. Sekarang saya ingin kalian memahami satu hal yang sering membuat orang merasa tertipu oleh emas. Padahal masalahnya bukan pada emasnya, melainkan pada cara membacanya. Banyak orang melihat berita harga emas dunia stagnan, lalu heran kenapa harga emas di Indonesia tetap terasa mahal.
Di titik ini, muncul emosi, muncul kekecewaan, dan akhirnya muncul keputusan yang tidak rasional. Padahal secara logika, semua ini bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Harga emas yang kalian beli di Indonesia bukan hanya cerminan harga emas dunia. Dia adalah hasil dari beberapa lapisan logika yang bekerja bersamaan. Harga emas global hanyalah pondasi. Di atasnya ada nilai tukar rupiah, biaya produksi, biaya distribusi, margin toko, dan psikologi pasar lokal. Kalau kalian hanya melihat satu variabel, kalian pasti merasa bingung. Tapi begitu kalian melihat keseluruhan rantai, semuanya menjadi masuk akal. Mari kita bahas nilai tukar terlebih dahulu, karena ini faktor yang paling sering diabaikan. Ketika nilai rupiah melemah, harga emas dalam rupiah bisa naik, meskipun harga emas dunia tidak bergerak banyak. Ini bukan anomali, ini mekanisme normal. Jadi saat kalian mendengar orang berkata emas mahal karena dimahalin, seringkali itu bukan permainan harga, melainkan refleksi dari daya beli mata uang itu sendiri. Data terakhir menunjukkan, rupiah sempat melemah ke level Rp16.200 per dolar di akhir Desember 2025. Ini level terendah sejak April 2025. Artinya, meskipun harga emas dunia relatif stabil, harga emas dalam rupiah tetap terdorong naik karena faktor nilai tukar. Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini dinamika pasar yang harus dipahami. Sekarang kita masuk ke aspek psikologis. Di Indonesia, emas fisik memiliki nilai emosional dan simbolik yang kuat. Dia bukan sekedar aset, tapi jadi simbol keamanan. Ketika ketidakpastian meningkat, permintaan emas fisik bisa naik, meskipun secara global tidak ada lonjakan besar. Permintaan lokal ini menciptakan tekanan harga tambahan yang tidak selalu terlihat di grafik internasional. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa saat harga emas turun, toko emas justru ramai? Ini kebalikan dari logika spekulatif. Tapi ini sangat konsisten dengan logika masyarakat yang menggunakan emas sebagai alat simpan nilai, bukan alat berjudi. Penurunan harga sering dianggap sebagai kesempatan, bukan ancaman. Pola ini membuat harga emas di tingkat retail tidak pernah jatuh sedalam yang dibayangkan banyak orang. Di titik ini, saya ingin kalian mulai berpikir sebagai pengambil keputusan, bukan penonton grafik. Pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah harga emas akan turun, tapi jika turun, apakah fungsinya sebagai pelindung nilai hilang? Dalam sebagian besar kasus, jawabannya tidak, karena nilai emas tidak diukur dari fluktuasi harian, tetapi dari kemampuannya menjaga daya beli lintas waktu. Sekarang kita tarik logika ini ke 2026. Jika struktur harga emas dibentuk oleh kombinasi global dan lokal, maka keputusan kalian tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber informasi. Kalian tidak bisa hanya menunggu komentar analis luar negeri, lalu mengabaikan kondisi dalam negeri. Ini kesalahan yang sering dilakukan investor retail, dan mahal biayanya. Saya sering melihat orang menunda beli emas bertahun-tahun hanya karena menunggu harga ideal. Masalahnya, harga ideal itu seringkali hanya ada di imajinasi. Sementara waktu berjalan, kebutuhan hidup naik, dan daya beli terus tergerus. Di sini, emas bukan gagal memberi keuntungan, tapi orangnya yang salah menempatkan ekspektasi. Logika emas itu sederhana, tapi tidak instan. Dia tidak memberi sensasi, tidak memberi cerita heroik, tapi memberi stabilitas. Dan stabilitas ini justru menjadi semakin mahal ketika dunia bergerak terlalu cepat. Menuju 2026, dunia tidak menunjukkan tanda akan melambat. Secara struktural, justru sebaliknya, perubahan makin cepat dan ketidakpastian makin sering. Berbagai lembaga keuangan besar seperti Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, dan Bank of America sudah merilis proyeksi mereka untuk harga emas 2026. Angka-angkanya beragam, mulai dari yang konservatif hingga yang sangat optimis. Tapi yang menarik bukan angkanya, melainkan alasan di balik proyeksi mereka. Semuanya menunjuk ke satu hal, tekanan struktural yang belum reda. Goldman Sachs memproyeksikan harga emas bisa mencapai $4.000 per ounce di pertengahan 2026. Deutsche Bank lebih optimis dengan rata-rata $3.700. JP Morgan juga punya angka serupa. Metals Focus, lembaga konsultan dari Inggris, bahkan memproyeksikan emas bisa tembus $5.000 per ounce dengan rata-rata $4.560, naik 33% dari 2025. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka melihat faktor struktural yang tidak mudah hilang.
Faktor pertama adalah kebijakan moneter. The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga di awal 2026, meskipun Jerome Powell sempat bilang hanya akan satu kali. Tapi dinamika politik bisa mengubah segalanya. Donald Trump yang baru saja menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di Januari 2025, kemungkinan akan mengganti ketua The Fed di April 2026. Dan kandidat baru kemungkinan akan lebih dovish alias lebih suka memangkas suku bunga. Ini kabar baik untuk emas. Faktor kedua adalah inflasi yang masih tinggi. Meskipun data inflasi Amerika Serikat menunjukkan tren penurunan, angkanya masih di kisaran 3,8%. Itu masih jauh di atas target The Fed yang 2%. Selama inflasi masih tinggi, emas tetap relevan sebagai pelindung daya beli. Faktor ketiga adalah ketegangan geopolitik. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China belum reda. Semua ini menciptakan ketidakpastian yang membuat investor mencari safe haven, dan emas adalah pilihan utama. Faktor keempat adalah pembelian bank sentral. Data dari World Gold Council menunjukkan bank sentral di seluruh dunia terus membeli emas dalam jumlah besar. Mereka tidak membeli emas untuk spekulasi, mereka membeli untuk diversifikasi cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Ini permintaan struktural yang tidak mudah hilang. Faktor kelima, khusus untuk Indonesia, adalah kelangkaan pasokan domestik. PT Freeport Indonesia diperkirakan hanya bisa memproduksi 25 ton emas per tahun di 2026. Ini jauh dari kebutuhan domestik. Akibatnya, pemerintah menerapkan bea keluar ekspor emas sebesar 7,5 sampai 15% mulai 2026 untuk menjaga pasokan dalam negeri. Ini akan membuat harga emas domestik lebih mahal dari harga global. Tapi saya harus jujur, tidak semua analis optimis. Ada juga yang memperingatkan risiko koreksi. Chief Economist Citibank Indonesia, Helmi Arman, mengingatkan bahwa jika ekonomi global membaik secara signifikan, harga emas bisa turun. Kenapa? Karena investor akan beralih ke aset produktif seperti saham dan properti yang menawarkan return lebih tinggi. Kevin Lien dari Prop Trader Edge juga memproyeksikan potensi koreksi ke level $3.500 per ounce jika The Fed menahan pemangkasan suku bunga dan dolar Amerika menguat. Itu berarti penurunan sekitar 15% dari level saat ini. Ini skenario yang harus kalian perhatikan. Tapi kembali lagi ke logika dasar, emas tidak butuh ekonomi yang buruk untuk naik. Dia hanya butuh ketidakpastian yang berkepanjangan. Dan ketidakpastian itu masih sangat nyata di awal 2026. Jadi meskipun ada risiko koreksi jangka pendek, fundamentalnya tetap kuat. Sekarang pertanyaannya, apa artinya semua ini untuk kalian? Disinilah kita masuk ke bagian paling praktis dan paling penting. Sikap yang paling rasional terhadap emas menuju 2026. Dan saya harus bilang, ini bukan tentang timing persumpah atau menebak harga terendah. Ini tentang memahami fungsi emas dalam kehidupan finansial kalian. Kesalahan paling umum adalah memperlakukan emas seperti aset agresif. Banyak orang membeli emas dengan mentalitas yang sama seperti membeli saham gorengan atau kripto. Mereka menunggu lonjakan cepat, berharap timing persumpah, lalu kecewa ketika emas bergerak lambat. Padahal emas tidak pernah dirancang untuk memberi sensasi, dia dirancang untuk memberi ketahanan. Saya ingin kalian mengubah cara pandang. Anggap emas bukan sebagai alat mencari untung, tapi sebagai sabuk pengaman. Kalian tidak pernah berharap kecelakaan, tapi kalian tetap memakainya. Nilai emas justru terasa ketika kondisi tidak ideal. Dan logika ini sangat relevan untuk 2026, karena ketidakpastian tidak menunjukkan tanda akan hilang secara struktural. Sekarang kita bicara langkah konkret. Sikap yang paling rasional terhadap emas bukan menunggu harga terendah, tapi mengatur porsi. Emas bekerja optimal ketika dia menjadi bagian dari sistem, bukan satu-satunya harapan. Artinya, kalian tidak perlu menaruh seluruh aset di emas, tapi juga tidak bijak jika kalian sama sekali tidak punya perlindungan nilai. Di konteks Indonesia, pendekatan bertahap jauh lebih masuk akal. Membeli emas secara berkala dalam jumlah yang disesuaikan dengan arus kas
jauh lebih efektif daripada menunggu momen bersumpah yang belum tentu datang. Dengan cara ini, kalian tidak bertaruh pada waktu, tapi bekerja bersama waktu. Dan ini sangat sesuai dengan karakter emas. Strategi dollar cost averaging atau cicil rutin adalah yang paling cocok untuk emas. Misalnya, kalian punya budget 500.000 per bulan untuk investasi. Alokasikan 200.000 untuk emas, sisanya untuk instrumen lain seperti reksadana atau saham. Dengan cara ini, kalian tidak stres memikirkan harga naik atau turun. Kalian fokus pada akumulasi. Pernahkah kalian melihat orang yang membeli emas saat kondisi terasa aman, lalu menyesal ketika kondisi berubah? Itu karena mereka masuk terlambat, saat kebutuhan akan perlindungan sudah jelas terlihat. Emas bekerja paling baik ketika dibeli saat kita masih tenang, bukan saat kita panik. Ini paradoks yang jarang disadari, tapi sangat menentukan hasil jangka menengah. Menuju 2026, sikap yang paling sehat adalah melihat emas sebagai alat stabilitas psikologis sekaligus finansial. Ketika kalian tahu sebagian nilai kekayaan kalian tidak terlalu rentan terhadap gejolak, keputusan lain menjadi lebih rasional. Kalian tidak mudah panik, tidak mudah FOMO, dan tidak mudah menjual aset produktif hanya karena ketakutan jangka pendek. Di titik ini, saya ingin kalian refleksi sejenak. Bukan bertanya berapa harga emas 2026, tapi dalam kondisi seperti apa saya akan membutuhkan emas. Jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih penting daripada angka apapun, karena emas bukan tentang prediksi masa depan, tapi tentang kesiapan menghadapi masa depan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sering tidak disadari orang, tapi dampaknya sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi jika kalian terus menebak-nebak harga emas bila dibandingkan jika kalian memahami logikanya sejak sekarang? Disinilah perbedaan antara orang yang tenang secara finansial dan orang yang selalu gelisah mulai terlihat jelas. Strategi dollar cost averaging atau cicil rutin adalah yang paling cocok untuk emas. Misalnya, kalian punya budget 500.000 per bulan untuk investasi. Minyak di malam hari. Di titik ini, seluruh logika sudah terbentang. Kita tidak bicara angka, tidak bicara ramalan, tapi bicara kerangka berpikir. Jika kalian membawa kerangka ini, maka apapun yang terjadi di 2026, kalian tidak akan datang dengan tangan kosong. Kalian datang dengan sikap yang benar, ekspektasi yang sehat, dan keputusan yang rasional. Saya juga ingin mengingatkan kalian tentang jenis emas yang kalian beli. Di Indonesia ada beberapa pilihan, emas antam, UBS, Galeri 24, dan lain-lain. Yang paling liquid adalah emas antam, karena bersertifikat resmi dan paling mudah dijual kembali. Kalau kalian beli untuk investasi jangka menengah sampai panjang, prioritaskan yang liquid. Jangan tergoda dengan emas perhiasan, karena buyback-nya jauh lebih rendah. Emas digital juga menjadi pilihan menarik buat kalian yang mau mulai dengan nominal kecil. Platform seperti aplikasi dari Pegadaian, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya memungkinkan kalian beli emas mulai dari 0,01 gram. Ini cocok untuk strategi cicil rutin. Tapi ingat, emas digital itu untuk akumulasi. Kalau kalian butuh emas fisik untuk jaga-jaga darurat. Sekarang, kita masuk ke faktor-faktor spesifik yang perlu kalian pantau sepanjang 2026. Faktor pertama adalah kebijakan The Fed. Setiap pernyataan Jerome Powell atau penggantinya nanti akan mempengaruhi sentimen pasar. Kalau mereka sinyal pemangkasan suku bunga, emas kemungkinan akan naik. Kalau mereka tetap hawkish, emas bisa tertekan sementara. Faktor kedua adalah nilai tukar rupiah. Ini sangat krusial untuk kalian yang beli emas dalam rupiah. Kalau rupiah melemah, harga emas domestik otomatis naik meskipun harga global stagnan. Pantau kondisi ekonomi Indonesia, kebijakan Bank Indonesia, dan dinamika politik domestik, karena semuanya mempengaruhi rupiah. Faktor ketiga adalah inflasi. Selama inflasi masih tinggi, emas tetap relevan. Tapi kalau inflasi turun drastis dan ekonomi pulih kuat, tekanan terhadap emas bisa meningkat karena investor beralih ke aset produktif. Ini skenario yang harus kalian antisipasi. Faktor keempat adalah ketegangan geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina
Timur Tengah, dan ketegangan perdagangan Amerika-China adalah 3 area utama yang perlu kalian pantau. Setiap eskalasi biasanya mendorong harga emas naik karena investor cari safe haven. Faktor kelima adalah produksi dan pasokan emas domestik. Dengan produksi Freeport yang terbatas dan kebijakan bea keluar yang baru, pasokan emas di Indonesia bisa semakin ketat. Ini akan membuat harga domestik lebih mahal dari harga global dan mengurangi daya tawar konsumen. Tapi yang paling penting dari semua faktor ini adalah psikologi kalian sendiri. Kalau kalian sudah paham logikanya, kalian tidak akan panik saat harga turun dan tidak akan FOMO saat harga naik. Kalian punya kerangka berpikir yang jelas tentang kenapa kalian beli emas, berapa porsinya, dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan finansial kalian. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin berbagi satu insight penting tentang pola pikir investasi di Indonesia. Banyak orang Indonesia masih melihat investasi sebagai cara cepat kaya. Mereka loncat dari satu instrumen ke instrumen lain tanpa strategi yang jelas. Hari ini saham, besok kripto, lusa emas, minggu depan forex. Hasilnya, kerugian bertumpuk dan kepercayaan hilang. Emas mengajarkan kita sesuatu yang sangat berbeda. Dia mengajarkan kesabaran, dia mengajarkan disiplin, dia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan tentang kenaikan dramatis dalam waktu singkat, tapi tentang menjaga nilai dalam waktu panjang. Dan ini adalah filosofi yang sayangnya kurang populer di era media sosial yang penuh dengan cerita cuan instan. Saya ingin kalian paham bahwa emas bukan untuk semua orang. Kalau kalian masih punya hutang konsumtif dengan bunga tinggi, prioritas kalian adalah lunasi hutang dulu. Kalau kalian belum punya dana darurat, bangun dana darurat dulu sebelum beli emas. Emas adalah instrumen untuk orang yang sudah punya fondasi finansial yang cukup baik, bukan untuk orang yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kalau kalian sudah punya penghasilan stabil, sudah punya dana darurat, dan sudah mulai berpikir tentang perlindungan nilai jangka menengah, maka emas adalah salah satu instrumen yang layak masuk dalam portofolio kalian. Tidak harus banyak, bahkan 5-10% dari total aset sudah cukup untuk memberi efek stabilitas. Yang juga penting adalah edukasi berkelanjutan. Dunia keuangan terus berubah, kebijakan berubah, kondisi berubah. Kalian harus terus belajar, dan channel Asupan Otak ini hadir untuk itu, untuk membantu kalian memahami dunia finansial dengan cara yang rasional, tanpa sensasi berlebihan, tanpa janji kosong. Jadi, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Karena data menunjukkan literasi finansial masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Masih banyak orang yang belum paham bagaimana cara mengelola uang dengan benar. Masih banyak yang jadi korban investasi bodong. Masih banyak yang terjebak hutang konsumtif. Dan edukasi seperti ini adalah salah satu cara untuk mengubahnya. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum seluruh logika yang sudah kita bahas. Harga emas menuju 2026 bukan soal tebak angka, bukan soal siapa paling berani bicara, tapi soal siapa yang paling paham logikanya. Emas bergerak karena tekanan, ketidakpastian, dan kebutuhan manusia untuk menjaga nilai, bukan karena ramalan yang terdengar meyakinkan. Ketika kalian berhenti menebak dan mulai memahami, keputusan kalian berubah. Kalian lebih tenang, lebih rasional, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kalian tidak lagi menjadi korban narasi pasar. Kalian menjadi pelaku yang punya kendali atas keputusan finansial kalian sendiri. Inti dari pembahasan ini sederhana tapi penting. Emas bukan alat untuk mempercepat kekayaan. Emas adalah alat untuk menjaga hasil kerja keras kalian agar tidak terkikis tanpa sadar. Dia bekerja pelan tapi konsisten. Dan justru karena itu, emas relevan di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat dan penuh kejutan. Proyeksi para analis memang beragam. Ada yang bilang emas bisa tembus level tertinggi sepanjang sejarah di 2026. Ada yang bilang bakal koreksi. Tapi semua itu hanya kemungkinan, bukan kepastian. Yang pasti adalah tekanan struktural yang mendorong emas masih ada.
suku bunga yang masih tinggi tapi diprediksi turun, inflasi yang belum kembali ke target, ketegangan geopolitik yang belum reda, pembelian bank sentral yang terus berlanjut. Semua ini adalah faktor nyata yang bekerja hari ini. Untuk konteks Indonesia, faktor nilai tukar rupiah dan kelangkaan pasokan domestik menambah lapisan kompleksitas tersendiri. Harga emas dalam rupiah bisa bergerak berbeda dari harga global, dan ini harus kalian pahami agar tidak salah ekspektasi. Jangan bandingkan harga emas Antam dengan harga emas dunia secara langsung. Pahami rantai nilai yang ada di antaranya. Sekarang, giliran kalian. Bukan untuk menebak harga, tapi untuk menata sikap. Mulai berpikir jangka menengah, atur porsi dengan sadar, berhenti menunggu kepastian yang tidak pernah benar-benar datang. Karena ketidakpastian adalah kondisi normal di dunia modern, dan emas adalah salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian itu dengan lebih siap. Kalau kalian masih bingung harus mulai dari mana, saya kasih panduan sederhana. Pertama, evaluasi kondisi finansial kalian. Berapa penghasilan bulanan? Berapa pengeluaran? Berapa sisa yang bisa dialokasikan untuk investasi? Kedua, bangun dana darurat dulu, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ketiga, setelah dana darurat aman, baru mulai alokasi untuk emas dengan strategi cicil rutin. Keempat, tentukan porsi yang nyaman, jangan sampai mengganggu cash flow bulanan. Kelima, lakukan secara konsisten tanpa terpengaruh naik turun harga jangka pendek. Dengan pendekatan ini, kalian tidak bertaruh pada keberuntungan. Kalian membangun sistem yang bekerja untuk kalian. Dan sistem yang baik akan terus bekerja terlepas dari kondisi pasar jangka pendek. Ini adalah cara berpikir yang akan membawa kalian jauh lebih sukses dalam jangka panjang dibanding mengejar cuan instan yang tidak pasti. Saya ingin menutup video ini dengan satu pesan penting. Masa depan memang tidak bisa ditebak dengan pasti. Tapi, masa depan selalu bisa dipersiapkan dengan logika yang benar. Dan logika yang benar dimulai dari memahami, bukan menebak. Memahami kenapa harga bergerak, memahami faktor apa saja yang mempengaruhi, memahami karakter aset yang kalian pegang, memahami tujuan kalian sebenarnya. Emas bukan solusi ajaib yang akan membuat kalian kaya mendadak. Tapi emas adalah alat yang bisa membuat kalian tidur lebih nyenyak di malam hari. Karena kalian tahu, sebagian nilai kekayaan kalian terlindungi. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketenangan pikiran itu punya nilai yang sangat besar. Data terakhir menunjukkan harga emas Antam per 2 Januari 2026 berada di level Rp2.498.000 per gram untuk pembelian dan Rp2.318.000 untuk buyback. Ini harga yang tinggi secara historis. Tapi pertanyaannya bukan apakah ini harga tertinggi atau masih akan naik lagi. Pertanyaannya adalah apakah kalian sudah punya perlindungan nilai atau belum? Karena harga emas yang tinggi hari ini adalah hasil dari tekanan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Dan tekanan itu belum selesai. Jadi untuk kalian yang sudah menonton sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Kalian adalah orang-orang yang serius ingin memahami, bukan sekedar mencari jawaban instan. Dan saya harap video ini memberi kalian kerangka berpikir yang bisa kalian pakai untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak, like video ini, dan share ke orang-orang yang kalian sayangi. Karena edukasi finansial yang baik adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kalian berikan kepada orang lain. Nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten berkualitas berikutnya tentang investasi, ekonomi, dan keuangan pribadi. Ingat satu hal terakhir, dalam dunia investasi, yang menang bukan yang paling berani menebak, yang menang adalah yang paling disiplin terhadap strategi yang sudah dibuat berdasarkan pemahaman yang benar. Emas mengajarkan kita tentang kesabaran, konsistensi, dan pentingnya perlindungan nilai. Dan pelajaran ini relevan tidak hanya untuk 2026, tapi untuk seluruh perjalanan finansial kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.